sebagian orang uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Parung, Bogor. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia kepada keluarga yang membutuhkan. Dan hari ini, kisah datang dari seorang tukang sayur dengan pendapatan sekitar 40.000 per hari. Dan harus membesarkan 3 cucunya yang yatim piatu. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Saya ingin bertemu dengan Ibu Mani. Ya. Ibu Mani yang mana, Pak? Ibu ya, silakan maju. Ibu samping saya. Kenapa? Ada apa? Nama saya Bu Mani, umur 59. Pekerjaan saya ngewarung. Ini tempat punya siapa, Bu? Tapi memang nggak kenal. Kan minta izin sama Pak Lurah, boleh katanya ditempatin. Boleh ditempatin buat usaha. Kata Pak Lurah, itu Pak RT Galasa bilang. Berarti Ibu tidak punya tempat tinggal di sini? Punya itu sama orang tua lagi sakit. Sakit apa orang tuanya? Sakit udah tua kali Pak. Di situ di bawah. Sakit sendi atau pusing-pusing atau suka enak badan atau bagaimana, Bu? Oh, kencingnya rada susah, terusannya ini iganya sakit. Terus semuanya ya emang udah pada sakit kali, udah tua gitu. Umur ibunya berapa ya memang? 80 kayaknya. 80? Itu orang tua kandung atau mertua? Mertua. Mertua, berarti orang tua dari suami. Sudah berapa lama Bu tinggal sini? Sudah ya seumur saya kawin aja dengan bapak. Sangat lama sekali dong. Ibu berapa umurnya? 59. 59, hampir 60 ya? Ini Ibu tinggal sini tidak dipungut biaya atau mungkin ada pekerjaan yang Ibu bisa kerjakan di tempat ini? Kok bisa tinggal di sini? Bagaimana, Bu? Saya mah ya usaha itu dagang kecil-kecilan di situ, dagang sayuran. Dagang sayuran. Nggak dipungut biaya, nggak apa. Balik ngisiin baik ini tanahnya mah tanah orang luar katanya. Tapi udah sertifikat tuh sama Pak Lurah. Tapi saya izin sama Pak Lurah, boleh katanya. Boleh. Hanya ini saja pekerjaan Ibu? Iya. Nggak ada yang lain? Nggak. Ibu mata pencariannya hanya berdagang sayuran, ada makanan ringan saya lihat di situ, hanya itu saja.
Anak ada berapa, Bu? Semuanya mah anak ada 6. Ya. Cuman udah pada berkeluarga. Mereka semua yang sudah berkeluarga, yang sudah bekerja, apakah masih membantu ibu mengirim uang setiap bulan ini? Ya enggak Pak, dia juga kerjanya nggak nentu gitu. Nggak punya gaji dah yang nentu gitu. Ibu sedih tidak punya anak 6, tapi rata-rata mereka pekerjaannya sama dengan kedua orang tuanya. Mohon maaf jika saya bilang seperti ini ya. Seharusnya kan mempunyai anak banyak, ketika dia dewasa bisa membantu kedua orang tuanya untuk menikmati hari tua. Tapi kan ini nyatanya tidak. Ibu sudah umur 59 tahun, masih harus berjuang mencari nafkah. Dan bapaknya juga saya lihat sedang apa nih Pak tadi saya lihat? Bikin bambu. Ibu sedih tidak? Ya sedih banget. Sedih. Soalnya nggak ada yang diandal-andalin gitu. Saya kudu usaha sendiri buat ngepanin anak cucu saya, ada yang 3 yang bapaknya meninggal. Ya. Yatimnya ada 3. Nah, Saya ngurusin itu si yatim, makanya dagang sayuran buat dia jajan setiap hari. ini kan berarti kan beban ibu cukup lumayan besar nih, harus menafkahi 3 anak yatimnya. Iya. Ini pendapatannya berapa Bu, ibu buka warung? Ya modalnya gak cuma 200.000, gak semua mau di situ, makan di situ, jajan di situ, pokoknya semua mau di situ dah. Ya. Nggak tahu dah, yang penting mah ada buat belanja, ada buat makan gitu aja saya mah dah. Jadi ibu tidak pernah berhitung secara detail ya, berapa pendapatan bersihnya, kotornya berapa, buat makan habis berapa, buat anak sekolah habis berapa, ibu tidak pernah menghitung itu semua. Nggak pernah dihitung itu sama saya. Saya ingin ke bapaknya. Ini bapak bekerja sebagai apa tadi namanya? Ya, serabutan. Kan ada yang Bangku. nyuruh. Ini bambunya mau diapain? Itu buat bikin ini Pak. Meja itu Pak, Itu itu. bangku. Itu dijadiin gitu nanti. Buat bikin meja atau bangku. Berapa Pak dijual satu apa properti yang sudah jadi seperti ini? Nggak narget harga saya Pak. Kenapa? Kalau tetangga semua yang mau pesan. Ya berapa aja gitu. Kalau misalnya dibayar 5.000 mau nggak? Nggak apa-apa, kemarin malah saya mau kasih sama saudara tuh. Dibayar juga sama dia. Kok bapak bisa seikhlas itu? Kenapa? Ya kita ini ya nggak iniin. Saya sering dibantu Pak sama orang. Ini gitu. Apalagi judul pakaian. Sering dikasih sama orang. Ya zaman-zaman muda saya susah Pak, bukan ini. Jadi bapak balas budi sama orang-orang Ya. yang sudah baik sama bapak selama ini. Pengennya gitu. Bapak usia sudah tidak muda lagi, ya. Saya melihat bapak tuh seperti ayah saya sendiri. Ketika usia sudah masuk usia senja, tapi tetap semangat mencari nafkah dan untuk membesarkan 3 cucunya yang yatim, Pak, itu sangat mulia. Nah, harapan bapak apa nih selaku kepala rumah tangga untuk kemudian harinya? Harapan pengennya sama cucu Pak. Kalau saya mah udah nggak ada ini lagi. Iya. Udah tua mah kan kita cuma nungguin umur kan gitu. Kalau cucu-cucu ya kali ntar masa depan dia buat dia gitu ini mau nyekolahin biar lulus kalau ini gitu. Kalau untuk ibu apa harapannya? Sama Pak. Biar supaya cucu-cucu jadi kayak orang-orang gitu. Jadi ibu menginginkan cucunya menjadi orang sukses. Iya. Jadi ibu tidak tahu nih maksud saya datang ke sini mau ngapain? Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Ya, sebentar lagi ibu akan mengetahui maksud saya ke sini untuk apa. Yang mudah-mudahan bapak dan ibu harus siap segala kemungkinan, walaupun yang saya beritahu adalah sebuah informasi yang jelek, ibu harus ikhlas. Ya, Iya. ikhlas ya bu. Iya. Dan salahkan saya. Iya. Ajudan. Bapak sama ibu mau tidak berubah keadaannya? Mau nggak Pak? Mau. Bapak mau yang seperti apa ke depannya nih? Mau mempunyai toko atau mau dagang bidang lain Bu? Ya pengennya masih gedein warung. Gedein warung? Iya, abis itu udah tua apa nggak bisa ngapa-ngapain Pak selain nungguin warung gitu. Pengennya. Keluarga semua sehat ya? Alhamdulillah, anak semua sehat, cucu semua sehat. Berarti ini adalah sebuah anugerah, tinggal merubah keadaannya saja. Maka dari itu, ibu berhak mendapatkan rezeki sebesar
12 juta rupiah untuk Ibu Mani, habiskan. Makasih Pak. Allah Akbar ya Allah, terima kasih ya Allah. Kenapa? Bingung ya, Bu? Bingung. Ini pertama kalinya Ibu pegang uang sebanyak ini. Iya. Saya ingin Ibu Mani ini kehidupannya berubah, ya, bisa Amin, menikmati amin, hari amin. tua jadi jauh lebih baik lagi, lebih sayang sama keluarga, sayang sama cucu, apalagi membesarkan anak yatim itu pahalanya besar sekali, Pak. Ya, saya ucapkan selamat buat Ibu Mani berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Ibu habiskan untuk membeli atau untuk modal usaha, Bu. Dan yang paling penting adalah pergunakan uang ini untuk hal yang sangat penting saat ini karena waktu Ibu tidak banyak, hanya 33 menit saja. Karena jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil lagi. Jadi jangan sampai uang ini masuk lagi ke dalam koper saya. Nanti Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Temi. Dan satu anggota BRIMOB, Bapak Ari. Pastinya Ibu akan aman sama di pasar nantinya. Nanti ke pasar, Ibu harus beli minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Intinya saya mau Ibu jadi seorang pengusaha yang lebih sukses lagi. Amin, amin. Pak. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Siap ya? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, Ibu silakan belanja. Tadi saya lagi beres-beres warung. Terus ada orang rame-rame datang. Tadi kasih duit 12 juta, tapi suruh dihabisin. Dikasih waktu 33 menit. Karena pasar dekat, saya langsung lari aja ke pasar Parung. Pasarnya dekat kan, Bu? Bu, pasarnya dekat kan? Dekat. Ya, tadi di depan ya, Bu, saya lihat ya, Bu. Ayo, Bu, semangat, Bu. Semangat,